Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Di video kali ini kita bakal ngelanjutin pembahasan kita tentang Laravel. Di video sebelumnya, kita udah ngebahas tentang middleware, yaitu kita ngebahas beberapa contoh middleware yang ada di Laravel. Nah, langsung aja aku liatin ke kalian ya. Kita cobain middleware Auth yang udah merupakan bawaan dari Laravel dan Guess. Jadi, ini semua udah aku jelasin di video sebelumnya tentang middleware. Kalau kalian belum tahu, nonton dulu video itu. Nah, selain menggunakan middleware bawaan Laravel, kita juga udah coba membuat middleware sendiri. Jadi, roots yang menggunakan middleware kita akan mengikuti rule apa yang kita buat. Misalnya, root fonts ini nggak bakal bisa diakses kalau tidak memenuhi syarat dari middleware yang kita buat ini. Nah, itu pembahasan tentang middleware yang udah kita bahas. Jadi, aku review lagi dengan singkat bahwa fungsi dari middleware itu kayak menjaga roots kita supaya nggak bisa sembarangan diakses sama orang. Kita ngasih peraturan bahwa peraturan itu harus diikuti supaya bisa diakses. Nah, kayak gitu ya. Jadi balik lagi kalau kalian belum tahu, nonton video sebelumnya tentang middleware. Supaya jelas ya apa yang aku bahas tentang middleware tersebut. Oke, untuk sekarang kita bakal bahas kelanjutan dari middleware, yaitu ada yang namanya gets dan policy. Nah, kalau kalian pengen lihat di dokumentasi Laravel ada tuh bagian security, authorization. Nah, di sini ada yang namanya gets dan ada yang namanya policy. Ini juga merupakan apa ya, kayak rule-rule yang kita buat supaya codingan kita atau fitur-fitur atau function kita bisa kita lindungin sesuai aturan kita. Nah, kalau middleware kan kemarin cuman dilindungin berdasarkan roots. Kalau gets contohnya atau policy bisa dilindungin lebih luas lagi. Contohnya kayak begini. Aku login dulu ya sebentar ya. User login sebagai ini. Login 1 2 3. Nah, misalnya kalian lihat di sini aku punya blog. Nah, blog ini padahal bukan aku autornya, tapi aku bisa delete, aku bisa edit. Nah, itu kan nggak bagus. Seharusnya cuman orang yang autornya yang bisa edit atau delete. Nah, kita nggak bisa ngatur kayak begitu. Ada cara di Laravel yaitu menggunakan authorization gets atau policy. Jadi kita bakal bahas di video ini. Tapi gets dan policy ini mau aku bedain ya videonya. Untuk sekarang kita bakal bahas tentang gets dulu. Video selanjutnya baru policy. Gitu. Oke? Jadi nggak usah berlama-lama, kita mulai tutorialnya sekarang. Kayak yang aku bilang tadi, di video kali ini kita bakal belajar tentang gets. Di video kali ini pula kita bakal mentargetkan bahwa kita bisa melindungi data kita dengan menggunakan gets. Contohnya, blocks ini kreatornya atau autornya adalah Asep. Terus si Budi login. Seharusnya Budi nggak boleh edit atau delete blocksnya si Asep kan. Nah, kalau sekarang si Budi bisa klik edit. Tuh, bahkan si Budi bisa pencet delete kalau mau ya. Aku nggak mau nanti kehapus ini data. Nah, si Budi bisa pencet delete, padahal ini bloknya si Asep. Nah, kita boleh mencegah hal itu. Kita bisa mencegah hal itu dengan menggunakan get. Nah, kalau kita lihat ya, kita punya table blocks di database kita. Untuk blocks kita nggak punya kolom penanda siapa autor dari blok ini. Kalian lihat, kita cuma punya title, description, created at, updated at, deleted at. Nah, untuk mencapai hal yang kita mau tadi, kita harus punya kolom sebagai penanda bahwa blog ini autornya siapa. Soalnya kan di video sebelumnya kita bikin blog ini dengan menggunakan factory ya, tanpa harus login dan penanda siapa autornya. Nah, kita bakal perbaiki, kita bakal enhance bahwa ada kolom yang menandakan bahwa blog ini siapa sih yang buat, kayak begitu. Oke, langsung aja buka text editor kalian. Bikin migration baru dengan membuka sebentar terminal baru, terus aku close-closein, buka cmd command prompt. Nah, di cmd ini ya, aku bisanya cmd, nggak bisa PowerShell. Oke, di terminal kalian ini jalanin command php artisan make.2 migration, kasih nama add underscore author underscore id underscore kolom
underscore to underscore blocks underscore table. Nah, intinya kita nambah kolom yang namanya author ID di table blocks. Kalau kalian lihat, kita punya migration kayak begini. Tinggal tambahin aja foreign key-nya. Oke, di sini aku mau tambah author ID. Author ID ini unsigned big integer. Unsigned big integer ada nggak ya? Aku nggak punya. Kita bakal bikin aja di sini dollar. Aku lupa. Sebentar ya teman-teman. Aku pakai autocomplete-nya dulu. Oke, dollar table namanya. Nah, di sini aku bakal ketik dollar table unsigned big integer. Aku bakal kasih nama yaitu author underscore ID. Nah, aku bakal bikin dia ini nullable. Kenapa nullable? Karena kita nambah kolom baru di table yang udah ada. Takutnya nanti data-data ini belum ada, malahan nullable. Contohnya, ada banyak ada banyak blocks di sini. Ketika kita nambahin author ID, otomatis semuanya null dong, kosong dong. Ini tabelnya untuk author ID-nya. Nah, kalau kita kasih rule-nya not null label atau tidak boleh null, nanti isinya semuanya nol. Nah, nol ini foreign key ke user apa? Nggak ada user dengan ID nol. Kayak begitu. Nah, lebih bagus aku bakal kasih null label supaya oh boleh null kok. Kayak begitu. Oke, kita langsung aja null label. Nah, aku mau taruh kolomnya ini setelah description ya. Jadi aku taruh after description. Nah, udah selesai. Sekarang aku bakal bikin foreign key-nya. Untuk foreign key, aku lupa teman-teman. Kita bisa, sebentar. Dollar table foreign, aku bakal ini aja deh. Pakai autocomplete. Nah, ini dia. Dollar table foreign, aku bakal kasih nama foreign-nya ini adalah author ID. Terus referensinya ID ke table user. On delete cascade-nya nggak usah, kosongin aja dulu, nggak apa-apa. Ini on delete cascade ini bakal ke delete kalau si ininya, kalau si siapa? Kalau author ke delete, maka blok ini juga ke delete. Nah, ini kalian pasti ngerti tentang on delete cascade karena ini pengetahuan tentang MySQL dasar. Kalau aku lihat ya di table di migration sebelumnya ada nggak sih on delete cascade aku bikin? Nggak ada kayaknya ya. Jadi aku hapus aja ini. Nah, udah selesai. Sekarang save. Aku jalanin PHP artisan migrate. Nah, udah selesai. Kita lihat, refresh. Sekarang aku punya kolom author ID dengan null label di dalamnya. Jadi boleh null. Oke, dengan begini kita punya penanda siapa sih author dari blok ini. Kayak begitu. Oke, balik lagi ke migration. Kita harus bikin codingan kalau kita rollback. Untuk rollback kita harus undo ini. Nah, yang pertama kita bisa drop foreign key-nya dulu. Drop foreign kayak begini. Namanya adalah, kita lihat di sini structure, nama kolom foreign key-nya adalah ini. Aku copy aja dan aku paste di sini. Blocks author ID foreign. Nah, ini aku hapus foreign key-nya. Terus aku hapus juga author ID-nya. Drop kolom namanya adalah author ID. Nah, ini bakal aku cut dulu atau aku komenin dulu. Di sini kita harus jaga-jaga, takutnya ada migration yang kelewat sehingga bakal bisa menyebabkan error. Aku jaga-jaga dengan menggunakan kayak begini, teman-teman. Hash column, nama tabelnya adalah blocks. Apakah di table blocks punya kolom yang namanya author ID? Jika punya, maka aku bisa melakukan ini. Sebentar ya. Nah, jika ada table, jika ada kolom yang namanya, sebentar rapiin dulu. Di sini jika ada kolom yang namanya author ID di table yang namanya blocks, maka aku bisa melakukan drop foreign key apa dan drop kolom apa, kayak begitu.
Ini merupakan undo dari ini. Udah selesai, coba save dan kita jalanin komen php artisan migrate rollback. Nah, kalau ini nggak error berarti codingan kita atau sintaks kita ini udah benar. Enter. Nah, nggak ada error ya. Udah benar artinya. Karena udah benar dan nggak error, kita balikin lagi php artisan migrate. Ini udah aku jelasin juga tentang migration. Kalian nonton aja di video pembahasan tentang migration supaya lebih jelas apa yang aku omongin di sini. Oke, sekarang kita udah punya kolom author ID yang mana isinya semua null karena emang belum ada datanya di sini. Oke, silakan kalian ikutin dulu sampai kalian punya kolom yang namanya author ID di table blocks. Sekarang kita bakal bikin relasi ya, atau function relationship antara block dan user. Soalnya di sini udah pernah kita bahas bahwa sebelumnya kita kan nggak punya kolom author ID nih di blocks. Nah, aku udah pernah ngoding jika dia nggak ada gitu autornya, kita bakal hardcode aja dengan admin. Sekarang kan kita udah punya nih author ID. Nah, kita bakal update ya codingan kita. Jika author ID ini ada, maka kita tulis siapa autornya. Jika enggak, ya udah by admin kayak begitu aja. Kita lihat-lihat dulu codingannya ada di mana sih yang kayak begitu. Ini aku close aja ya. Di sini aku buka, kalau nggak salah codingannya ada di Blade dengan nama filenya detail. Ada di resource views block detail. Nah, ini dia. Nah, kalian bisa lihat di sini. Nih, by admin. Oke, ini masih hardcode. Kita bakal tambahin codingan kita. Kita bakal baca block author ID-nya siapa. Jika ada datanya, maka by siapa nama usernya. Dari table ini ya nantinya user. Nih, dari table user ini. Name-nya yang kita tampilin. Jika enggak ada datanya di sini, mana tadi? Ini dia. Maka jadi by admin. Di sini. Null, dia bakal jadi by admin. Nah, untuk mencapai hal itu, kita harus bikin function relationship-nya. Kita bisa bikin di model block. Oke. Kita buka dulu app models block. Nah, kita bakal bikin function relationship di sini. Kalau kita lihat, untuk function relationship di sini ya, antara author ID sama block, ini adalah belongs to, dari block ke author. Jadi, kita bisa artiin ke bahasa manusia, blocks ID ini belongs to author mana? Atau blocks ID ini miliknya author siapa? Kalau dalam bahasa Indonesia kayak begitu. Nah, kalau pakai kita udah tahu ini belongs to, berarti function relationship kita bakal pakai yang namanya belongs to. Nah, ini belum ada di sini, berarti kita harus bikin dan import lagi di sini. Oke, langsung aja kalian ikutin aku. Nah, kalian kalau udah install extension ya, ini udah aku ucapin terus berkali-kali. Kalau kalian install extension yang namanya Laravel Snippet, kalian bakal bisa ketik kayak aku gini. Ketik aja belongs to, nah pilih yang atas, enter. Atau klik. Nah, kalian bakal dibikinin kayak begini. Di sini kita bakal ganti user ini jadi author. Nah, terus belongs to ini kita bakal klik kanan import class. Nah, ini juga import class klik kanan itu juga kalian harus install di extension yang namanya PHP namespace resolver apa Intelligence ya, aku lupa. Pokoknya antara dua ini kalian harus install supaya bisa klik kanan import class. Oke, terus udah selesai, kita harus sintaks nih, harus atur sintaksnya. Kita bakal ketik, ini author belongs to ke table apa? Kita tahu author itu ke table user, berarti udah benar. Terus foreign key-nya apa? Nah, karena kita nggak pakai cara Laravel, misalnya belongs to-nya ke table user, berarti foreign key-nya harus pakai user underscore ID. Nah, kita kan nggak pakai user underscore ID, kita pakainya author underscore ID. Berarti di sini foreign key-nya harus kita isi manual. Kayak begitu. Order key-nya apa? Isi aja ID, karena di table user ini ID. Oke? Udah selesai kayak begitu, teman-teman. Save. Nah, sekarang kita bakal munculin nih datanya di sini. Atau aku bakal back. Aku bakal tambahin lagi ya di table block ini, yaitu autornya siapa. Untuk author aku bakal taruh di mana ya bagusan? Setelah title aja ya, ada author di sini. Oke, langsung aja. Untuk tampilan ini ada di file yang namanya block blade di sini. Block blade. Nah, kalian lihat di sini ada banyak
kolom, aku bakal naruh setelah title. Berarti di sini table header baru namanya adalah author. Terus di sini juga kita harus tambah ini setelah title ya. Ini setelah title, ini dia title, berarti di sini. Setelah title kita kasih TD baru. Nah, di TD baru kita bakal panggil aja. Udah, karena kita udah pernah bikin yang ini, kita tinggal panggil function relationship-nya aja. Yaitu $block panggil nama function relationship-nya, yaitu author yang udah kita bikin di model block ini. Oke, balik lagi ke view-nya, ini $block author. Sekarang aku save aja. Kita lihat di sini, apakah ada autornya, refresh. Nah, kalian lihat semuanya kosong. Kenapa? Karena nggak ada blocks yang punya author, semuanya null. Sekarang aku bakal isi manual ya, author ID dari blok ID. Blok dengan ID 1 ini adalah user dengan ID 1 juga, ini si Yasmin Hartman. Oke, aku update author ID-nya 1. Sekarang aku refresh lagi. Kalian lihat di sini author ID ada punya Yasmin, bla 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 bla. Nah, di sini gampang aja teman-teman. Kalau aku mau tampilin name-nya doang, ya udah. Di sini aku bakal bikin name, save, refresh. Kalian bakal lihat error. Kenapa? Property name on string nggak ada. Nah, kenapa bisa begini? Ini juga udah aku pernah jelasin. Kenapa? Karena, sorry. Author name. Bukan di title ya, di name. Kalian lihat error juga. Kenapa error? Itu pernah aku jelasin juga di video sebelumnya. Ada data yang nggak punya author. Kita lihat di sini null. Nah, anggap aja ini null. Emang benar null sih. Kita punya data null, tapi kita minta property name dari null ini. Ada nggak datanya? Null nggak punya name. Nah, makanya muncul error ini. Can attempt read property name on null. Kita mencoba membaca properti yang namanya name dari data yang null. Nah, itu penyebabnya error. Gimana supaya nggak error? Ya udah, kita pakai ternary bisa. Kayak begini. Block author. Apakah blok punya author? Tanda tanya. Jika punya author, maka aku mau diketikin $block author name-nya. Jika nggak punya, maka aku mau diketikin dash. Kayak begitu aja. Nah, ini kayak if else sih. If ada datanya untuk function relationship author, aku mau minta diketikin name-nya. Kalau nggak, dash aja. Save dan refresh. Lihat. Untuk blok yang punya author, maka muncul namanya. Jika blok ini nggak punya author, maka dash semua. Oke, nice banget. Ini udah works. Sekarang kita masuk ke file, bukan file ya, ke action view. Edit, oke. Edit nggak perlu ditambah-tambahin atau diedit, diupdate. Nah, kita perlu di action view. Kalau kalian lihat di action view masih by admin. Nah, ini kita bakal ubah sedikit ya dari hardcode menjadi kayak begini. Nah, kalian lihat di blok detail ini nampilin ini adalah blok detail. Kalian lihat di sini by admin. Nah, aku bisa copy paste yang tadi aja. Nih, aku bakal copy blok author tanda tanya bla 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 ini. Aku pindahin ke by admin ini. Nah, aku hapus by admin, aku paste yang tadi. Nah, sekarang aku lupa kita harus pakai mustache. Nah, jadi di dalam mustache aku bakal copy paste. Lihat. Save, refresh. Sekarang by-nya harus diganti dong. Ini kita pakai concat aja. Concat di Laravel kayak mana ya? Aku lupa. Di JavaScript kayak gitu. Berarti aku concat-nya biasa aja kayak begini. By titik 2. Atau nggak pakai titik 2 ya. Terus ada titik di sini. Save. Refresh. Nah, lihat by Yasmin Hartman. Atau ada titik 2 ya. Lihat by Yasmin Hartman. Kok kayak nggak enak ya? Aku undo dulu ya teman-teman. Kita lihat yang sebelumnya apa sih? By admin tanpa titik 2. Berarti benar. Kayak gini aja. By admin, by Hartman. Yasmin Hartman. Aku back dulu. Aku lihat untuk blok yang dengan ID 2. View. Lihat di sini. Minus atau dash. Aku nggak mau ini. Aku maunya kalau nggak ada author, aku bakal ketik admin. By admin, sorry ya. Nah, by admin. Oke, untuk
yang nggak punya author, dia bakal jadi by admin. Untuk yang punya author, dia bakal jadi autornya. Oke, teman-teman. Untuk function relationship-nya kayak begini aja. Kita udah punya author, berarti kita sekarang bisa bikin gates ya. Untuk nyeleksi apakah orang yang mau komen, bukan komen sih, apakah orang yang mau edit atau delete data ini adalah orang yang punya blog tersebut. Nah, kita udah punya ini, berarti kita bisa bikin blog itu. Aku lagi login sebagai siapa ya? Aku bakal cari tahu dulu. Di blog blade ini aku bakal ketik sesuatu kayak begini. Aku pengen tahu ya, aku ini lagi login sebagai siapa sih? Oh, aku lagi login sebagai Yasmin, pemilik blog ini. Berarti blog ini seharusnya bisa aku edit dan bisa aku delete. Oke, tapi blog lain nggak bisa aku edit dan aku delete. Nah, kayak begitu rule-nya. Nah, kita udah tahu aku undo supaya nggak tulisan ini balik lagi. Oke, nice. Nah, sekarang kita bakal bikin gate untuk mencegah si Yasmin Hartman edit atau delete blog lain. Atau orang lain kita bakal cegah untuk edit atau delete blognya si Yasmin Hartman. Nah, kita bakal bikin gates kayak gini. Oke, kalian bisa baca-baca sendiri ya. Gates dan policy ini, bukan policy, sorry, policy. Kalian bisa baca-baca tentang gates dan policy di dokumentasinya Laravel, authorization ini. Aku nggak jelasin ya, karena panjang. Jadi aku bakal langsung prakteknya aja. Kita bisa membuat gates di file yang namanya app service provider yang ada di folder app provider. Oke, kita cari dulu. Kita cari app, terus providers, terus app service provider. Nah, ini dia. Kita perlu ngoding di function boot. Nah, di dalam function boot kita perlu menambahkan codingan gate kita. Enter aja. Ini pagination ya, yang udah kita bahas. Jadi kita enter aja di bawah paginator ini, nggak apa-apa. Nah, untuk bikin gate, kalian bisa lihat contohnya di sini. Ini sintaksnya get, define, update post. Ini apa-apa aja, apa-apa aja. Nah, di sini aku bakal jelasin sesingkatnya. Jadi get define ini adalah sintaks dari get, bahwa ada get yang namanya update post. Nah, di sini ada parameter lain yang merupakan user, yaitu adalah orang yang lagi login atau user yang lagi login. Kalau case kita lagi login sebagai Yasmin Hartman ya, pemilik blog ini. Oke. Terus di sini parameter kedua ada post. Post ini adalah ini blognya. Kalau di case kita adalah blognya. Jadi di sini dicek apakah user ID yang lagi login ini sama dengan ID dari pembuat post. Kalau kita, apakah user ID yang lagi login pemilik dari autornya si blog? Nah, dicek nih autor blognya. Apakah ID-nya satu? Misalnya kan aku lagi login sebagai Yasmin Hartman dengan ID 1. Kalau dicek autor ID-nya satu juga, berarti aku memenuhi gates ini. Return-nya hasilnya adalah true. Jika true, berarti aku memenuhi syarat ini. Dan aku bisa lolos update post. Kayak begitu. Itu teorinya aja ya. Nah, aku bakal liatin ke kalian prakteknya supaya lebih jelas. Aku bakal copy paste ini biar cepet ke app service provider. Aku paste aja kayak begini. Nah, define ini perlu kita import. Klik kanan, import class. Pilih yang aku lupa. Support facades ya. Get ini support facades. Klik kanan, get, import class. Pilih yang support facades. Klik aja. Nah, udah selesai. Di sini kita perlu juga manggil model user. Klik kanan, import class. Pilih yang app models user. Nah, post ini kita ganti jadi blog. Kenapa? Karena kita punya model blog. Dan ini juga kita memeriksa hubungan antara user dengan blog, yang merupakan blog dengan author. Nah, di sini ganti aja dengan $blog supaya masuk akal. Model blog kita klik kanan, import class juga. Nah, udah selesai. Ini post ganti jadi blog.
User ID, kita nggak punya user ID di table block. Kita punya author ID, berarti ini kita ganti dengan author ID. Nah, udah selesai teman-teman. Jadi, ini kita ganti ya, sorry, bukan update post, tapi aku mau update block. Nah, aku bikin get yang namanya update block. Yang boleh ngakses atau yang boleh melewati get update block adalah pemilik dari blok tersebut. Nah, udah selesai kayak begini. Ini adalah get yang kita bikin. Oke, sebelum kita tes, kita baca dulu. Sebenarnya gets itu kayak controller, teman-teman. Bisa bikinnya, gets itu bisa dibikin dengan callback berupa kelas kayak begini. Tapi di sini pakai policy ya, karena kita belum bahas pakai policy, jadi untuk get kita bakal bahas yang ini caranya. Oke? Kita bakal dibahas dengan cara yang pertama aja. Oke, next. Kita udah punya get, sekarang kita harus mengaplikasikan gets yang kita bikin ini ke dalam method update kita. Karena kita kan mau bikin update blok ini cuman orang-orang yang merupakan author dari blok tersebut. Nah, kita harus implementasi gets ini ke dalam project kita. Nah, kalau kalian lihat di sini, kita bisa implementasi di functionnya atau di methodenya, kita bikin kayak begini. Jika allow, ini bukan jika allow ya, ini ada tanda serunya. Jika tidak allow, maka bakal ditendang ke halaman 403. Kayak begitu aja caranya. Nah, kita bisa implementasi nih. Jadi sekarang aku lihat di sini kan ada edit. Nah, kalau aku klik edit, pindah ke sini. Aku pengen kalau bukan si Yasmin Hartman, ketika aku klik edit, aku nggak bisa lihat halaman ini. Atau aku kan lagi login sebagai Yasmin Hartman. Aku pengen edit blog ini. Nggak bisa dong, aku bukan pemilik dari blog ini. Tapi kalau aku klik edit, aku bisa ngedit. Nah, ini yang nggak boleh. Jadi kita bakal implementasi ke dalam function edit. Nah, kalian lihat ya, di sini kita roots-nya adalah blog ID edit. Kalau kita lihat di web, ada yang namanya blog ID edit. Kalau kalian lihat, perginya ke file block controller, function-nya edit. Nah, kita buka file block controller kita. app http controllers block controller function edit. Nah, disinilah kita implementasiin get yang udah kita bikin tadi. Aku coba ya. Sekarang kan aku lagi login sebagai Yasmin Hartman dan aku bisa edit blog dengan ID 2. Tuh. Nah, aku bakal implementasiin get tersebut. Nah, aku copy paste aja dulu. Aku bakal cobain dengan cara yang ada di tutorial. Copy. Terus aku pindahin ke sini, aku paste aja. Di sini get perlu kita import kelasnya lagi. Tadi Super Facades namanya. Post ini kita ganti dengan blok. Nah, karena blok ini ada di bawah, kita butuh bloknya di sini. Berarti kita bisa taruh ininya di bawah blok. Kayak begitu. Nah, baru deh ini diganti dengan blok. Jadi dicari tahu dulu, blok yang dicari ini blok apa sih? Blok yang mana? Kayak begitu. Tuh, blok yang dicari tahu adalah blok dengan ID yang lagi dipilih. ID 2 kalau ini. Nah, dicari tahu deh. Apakah ini update blok ya? Apakah update blok ini sama si Yasir? Aku kan lagi login sebagai Yasin siapa atau Yasir sih? Yasmin. Aku kan lagi login sebagai Yasmin. Apakah aku boleh ngupdate blog ini? Ini pakai tanda seru artinya tidak. Jika tidak allow atau tidak diperbolehkan, aku bakal ditendang ke 403. User si Yasmin bakal ditendang ke halaman 403. Oke, save. Kita coba ya. Ini kan 2 nih, bukan punyanya si Yasmin. Kalau aku refresh, nah aku ditendang ke halaman 403. Kenapa? Karena blok dengan ID 2 ini bukan miliknya si Yasmin. Nah, sekarang kita coba back untuk menampilkan blog page, list blog. Sekarang kita coba edit dengan blog miliknya si Yasmin. Kalau aku edit, lihat, muncul halaman edit. Nah, kalian lihat ya sendiri di sini udah berefek. Aku bisa edit, aku lagi login sebagai Yasmin Hartman dan aku bisa edit blognya si Yasmin Hartman.
tapi aku nggak bisa edit bloknya orang lain. Tuh, 403. Coba yang ketiga, 403 juga. Nah, semua 403 kecuali bloknya si Yasmin. Nah, itu udah menandakan gates kita udah bekerja dengan baik dan benar. Tadi kalau kita akses blok yang bukan miliknya si Yasmin kan hasilnya kayak gini ya. Kalau kita edit 403 forbidden, itu hasil dari ini. Kita pindahin ke 403. Misalnya kalian mau ganti bukan 403 tapi 404, yaitu not found juga bisa kok tuh, not found. Terus bisa juga 500. Bisa juga. Terus misalnya apa aja yang penting HTTP status code-nya benar bisa. Tuh, kalau 200 oke, tapi hasilnya kayak begini. Oke, jadi terserah kalian sih mau pakai 403, 404 atau yang lain. Tapi yang paling masuk akal adalah kalau unauthorized return-nya adalah 403 forbidden. Oke. Nah, ini kan terserah kalian. Tapi yang paling masuk akal adalah 403. Karena yang paling masuk akal adalah 403, sampai-sampai Laravel udah bikinin otomatisnya. Kalian bisa pakai get authorized, jadi kalian nggak perlu tendang-tendang lagi ke 403. Oke, kita coba ya. Aku bakal copy dan paste. Nah, di sini aku ganti jadi update block. Ini ganti jadi apa? Block. Nah, selesai. Aku komenin if-nya, save. Nah, di sini aku refresh. Tetap this action is unauthorized. Tetap 403, tapi message-nya berbeda. Jadi this action is unauthorized. Nah, kalau kalian pakai authorized, dia otomatis tetap 403. Ini apa? Status code-nya nggak bisa diubah. Dan juga message-nya udah otomatis 403 ya. Nah, kalau kalian pengen cepet, karena kalian tahu seharusnya 403, ya udah kalian bisa pakai authorize ini. Tapi kalau kalian mau kayak begini, bisa diatur-atur, kalian bisa pakai get, jika tidak get allow, maka 403 kayak begitu, bisa juga. Ini cara manualnya forbidden. Nah, kalau kalian mau ngatur nih, message-nya apa, bisa juga caranya di get. Gimana caranya? Nah, kalian lihat. Scroll aja ke bawah. Nah, kalian lihat di sini bagian get response. Kita bisa ngatur respon dari get kita. Sekali lagi kita bahas, ini kan get kita atur jadi 403. Nah, atau secara otomatis dengan menggunakan get authorize, kita dapat 403 dengan message yang berbeda. Nah, kita bisa ngatur responnya. Kayak gimana responnya? Kayak begini ngetiknya. Oke, sintaksnya kayak begini. Aku bakal praktekin ke kalian supaya kalian lebih paham lagi. Yang pertama, kita bakal balik lagi ke app service provider kita karena kita perlu ngotak-ngatik ini. Oke, di sini kita bukan return bla 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 aja, kita harus tambahin sesuatu. Kita lihat, kita pakai pengandaian atau ternary operator. Jika pemilik user ID, pemilik blok ini adalah orang yang lagi login, kita mau ngapain? Jika tidak, kita mau ngapain? Kayak begitu isinya. Oke, kita ketik dulu jika kondisinya true, kita ngapain? Kita bisa copy paste ini aja. Respon allow. Nah, untuk respon ini kita perlu klik kanan ya, import class. Nah, untuk respon, sorry, aku cari tahu dulu. Oke, kita import yang auth access. Atau kalian bisa copy paste atau import kayak begini. Import class, pilih yang auth access response. Nah, udah selesai. Terus copy paste yang bawahnya juga. Setelah titik 2 ya. Ini else-nya. Respon deny. Nah, kalian mau bikin apa? Misalnya, you must be the author, misalnya. Oke, udah selesai. Ini responnya udah kita edit dari yang true false, terus udah sesuai HTTP statusnya forbidden doang. Sekarang kita udah ganti message-nya dengan you must be the author. Nah, untuk bagian app service provider udah, sekarang kita harus ngotak-ngatik di bagian controllernya. Ini dia.
kita komenin dulu karena kita mau ngetik ulang lagi yang baru. Oke, di sini kalian lihat kita pakai response bla 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 get inspect. Nah, tadi kan yang pertama allow, terus authorize, ada lagi nih yang namanya inspect. Kita copy paste aja. Di sini kita paste. Nah, ganti inspect ini dengan update block nama get kita. Kita inspect dulu nih get-nya dengan yang namanya update block. Sebentar, aku lihat dulu teman-teman. Nah, di sini kita juga harus ngoper ya. Kayaknya kita harus ngoper deh tetap. Coba aja dulu ya. Block. Nah, kita ngoper parameter block ke inspekkan update block. Nah, udah selesai. Kita copy paste deh yang bawah ini. Nah, di sini kita pakai pengandaian. Oops. Jika allow, ngapain? Ya udah, biarin aja. Kita pindah ke view block bla 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 bla. Nah, udah selesai. Ya udah, kita kosongin aja. Nah, sekarang masalahnya else. Jika tidak allow, apa? Nah, kita ngapain? Ini kan return response message. Oke, save. Lihat ya. Aku refresh. Nah, message-nya you must be the author. Emang ke return apa yang kita tulis di app service provider-nya. Tapi jelek banget kayak gini. Aku pengen di sini muncul status code-nya. Gimana caranya? Nah, kita bisa tanya ke Laravel. Coba ya, Laravel 403 with message. Nah, di sini kita bisa ngodingnya kayak begini. Sebentar. Nah, bisa sih kayak gini. Copy paste aja. Di sini block controller ya. Kita paste yang ini. Terus jangan lupa di sini ganti copy ya. Ganti something when wrong-nya. Terus ini kita mau 403 HTTP status code-nya. Nah, ini yang return hapus aja. Oke, coba ya save dan kita refresh. Nah, udah deh. Statusnya 403, tapi message-nya lain. You must be the author. Udah ngikutin message yang kita bikin di sini. Di app service provider-nya. You must be the author. Nah, kayak gitu teman-teman. Gampang banget, singkat banget. Bukan singkat ya, lumayan kerja banyak sih yang perlu diketik. Tapi gampang sih, kayak begini. Sebentar ya teman-teman, aku pengen ngecek sesuatu. Halo. What? Nah, kita bisa meringkas ini teman-teman seharusnya. Aku bakal ini ya. Aku bakal pindahin ini. Pindahin atau aku bisa ngetik gini. Jika parenthesis tidak $response allowed. Nah, aku ngapain? Aku bakal ke 403. Oh, ini allowed-nya dalam bentuk function ya, sorry. Nah, kalau kita udah pakai tidak ini, berarti nggak perlu pakai else lagi. Cukup jika tidak allow, maka ke 403. Coba save dan refresh. Sama aja. Sekarang kalau aku pindah ke blok lain, yaitu blok 1, aku bisa ngeliat. Bisa ngedit. Kalau ke blok lainnya yang bukan milik aku atau milik Yasmin, diedit, maka muncul 403. Oke teman-teman, jadi kayak begitu aja. Gate-nya pakai inspect, apakah dibolehkan? Jika tidak dibolehkan, ke 403, message-nya merupakan message yang udah diatur di app service provider tadi. Ya, segitu aja pembahasan video kita tentang Gets, teman-teman. Kita udah belajar tentang Gets, memahami fungsinya, contohnya, sintaksnya, gimana implementasinya, dan lain-lain. Yang artinya adalah kita udah berhasil belajar tentang Gets dan menggunakan Gets ke dalam project kita. Jadi, singkatnya kita udah berhasil membuat Gets untuk melindungi blog kita. Kalau aku lagi login sebagai Yasmin Hartman, aku nggak bisa edit blog yang bukan punyanya Yasmin Hartman. Oke, sedangkan kalau blog punya Yasmin Hartman, aku bisa edit. Karena apa? Karena aku lagi login sebagai dia.
Nah, intinya kayak begitu. Oke, kita udah implementasi gate untuk melindungi fitur edit kita. Nah, sekarang kalau kalian pengen belajar, silakan kalian bikin gate untuk melindungi fitur delete. Caranya sama aja. Oke? Kayak begitu. Oke lah, jadi kayak begitu aja video kita kali ini. Kayak biasa, buat kalian yang suka sama video ini, silakan di-like. Buat kalian yang udah nonton video ini tapi belum subscribe, silakan di-subscribe dulu, terus hidupin notifikasinya. Supaya kalau aku upload video baru, kalian dapat notifikasi dan bisa langsung nonton video terbaru tersebut. Buat kalian yang ngerasa video ini berguna dan bermanfaat, silakan share sebanyak-banyaknya, supaya teman-teman kalian tahu juga tentang video ini dan mendapatkan manfaatnya. Makasih udah nonton video ini sampai selesai, kita ketemu lagi di video selanjutnya.